Selamat malam pemirsa CNBC Indonesia. Selamat datang dalam acara CNBC Indonesia Communication Strategist Awards 2024. Senang sekali saya Rina Gurning bisa menjadi bagian dari Communication Strategist Awards yang menjadi ajang penghargaan prestisius bagi para profesional komunikasi terbaik yang telah berkontribusi luar biasa di bidangnya, sekaligus menciptakan komunikasi korporat yang strategis yang memiliki peran penting dalam mewujudkan sinergi antara media dengan dunia usaha. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita dengarkan welcoming speech dari Bapak Wahyu Daniel selaku CEO CNBC Indonesia. Kepada Bapak Wahyu Daniel, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para pemirsa dan hadirin sekalian. Terima kasih kepada para undangan tamu yang sudah hadir dalam acara CNBC Indonesia Communication Strategist Awards. Pada acara malam hari ini telah hadir seorang tokoh dengan posisi penting di pemerintahan baru, yaitu Bang Hasan Nasbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih atas kehadirannya Bang Hasan yang juga akan memberikan sambutan dan arahannya dalam acara ini. Saya tidak tahu ya di posisi presiden-presiden sebelumnya, tapi saya rasa posisi kantor komunikasi kepresiden ini baru ada di zaman Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan ini membuktikan bahwa komunikasi menjadi salah satu sektor yang penting dan sangat diperhatikan oleh pemerintahan yang baru. Jadi acara CNBC Indonesia pada saat ini menurut saya tepat. Kita akan mendengarkan arahan dari Bang Hasan bagaimana pemerintahan yang baru dan bagaimana kita sebagai publik media bisa ikut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan yang baru. Karena tanpa komunikasi yang baik, kebijakan dan rencana pemerintah mungkin saya kira tidak bisa berjalan. Apalagi di tengah era arus informasi yang sangat deras lewat sosial media dan lain sebagainya. Sekarang informasi menyebar di mana-mana. Saya pikir peran Bang Hasan di sini sangat penting untuk menjaga bagaimana pesan-pesan dan implementasi dari kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden baru itu bisa berjalan dengan baik. Demikian juga di perusahaan, seperti yang kita tahu di sini kita akan memberikan apresiasi, penghargaan kepada para insan komunikasi di perusahaan-perusahaan terbaik yang telah dipilih untuk kita berikan penghargaan di sini, karena tanpa adanya tim komunikasi di perusahaan mungkin juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan perusahaan dan kinerja lain sebagainya itu tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, apalagi perusahaan-perusahaan publik yang banyak menjadi sorotan CNBC Indonesia. Kalau komunikasi yang nggak baik, mungkin saham-sahamnya tidak bisa terjaga dengan baik dan sentimen positif tidak bisa tersampaikan kepada investor. Demikian saja sambutan saya, tidak perlu berlama-lama. Atas nama CNBC Indonesia kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mensukseskan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wahyu Daniel atas welcoming speech-nya. Selanjutnya mari kita dengarkan keynote speech dari Bapak Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Kepada Bapak Hasan Nasbi kami persilahkan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat terhormat dan senang sekali bisa hadir pada malam hari ini dalam acara marketing communication, dalam acara corporate communication yang diselenggarakan oleh CNBC pada malam ini. Sebenarnya saya merasa senasib dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini, karena kira-kira pekerjaan kita memang mirip sekali.
Jadi kalau saya bagian komunikasi dari pemerintah, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di ruangan ini adalah para komunikator-komunikator dari perusahaan, baik itu corporate communication maupun marketing communication. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya kita ini sama-sama para pembawa pesan. Kantor saya itu kantor pembawa pesan. Pembawa pesan dari pemerintah kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Supaya masyarakat juga tidak salah paham terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena semua kebijakan pada intinya baik buat negara kita. Tapi mungkin karena satu dan lain hal, karena informasi yang simpang siur beredar di luar, kemudian pesan tersebut disalahpahami. Itulah pentingnya kenapa kantor komunikasi kepresidenan ini hadir. Begitu juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di ruangan ini juga pembawa pesan dari perusahaan masing-masing. Kalau dia corporate communication, dia mungkin pembawa pesan buat para stakeholders, para investor. Begitu juga pembawa pesan kepada internal perusahaan supaya internal perusahaan dapat menjalankan kerja-kerja perusahaan dengan kompak, dengan serius, dengan semangat. Para marketing communication juga membawa pesan dari perusahaan tentang produk perusahaan supaya masyarakat aware dengan produk perusahaan, kemudian juga akhirnya membeli, mengambil atau mendapatkan produk itu sehingga sales penjualan dari perusahaan kemudian meningkat. Nah, para pembawa pesan ini punya kesamaan, ya. Kesamaannya adalah bahwa pesan yang kita bawa haruslah pesan yang baik dan pesan yang jernih. Ini kan mungkin memang baru ada secara profesional di awal abad ke-19. Ya. Tapi pekerjaan kita sebenarnya adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini sudah ada sejak zaman kuno. Dulu para komunikator persuasif itu membawa pesan dari raja kepada raja lain untuk menyampaikan pesan persahabatan, untuk menyampaikan misi perdagangan. Para pembawa pesan juga memberikan kabar kepada masyarakat dulu. Apakah itu pesta kerajaan, apakah itu hari besar kerajaan, apakah akan datang utusan dari negara lain, apakah ada berita duka dari kerajaan. Para komunikator persuasif ini sudah mengerjakan pekerjaan dengan jangka waktu yang cukup lama. Dan ketika era modern, ketika industri mulai tumbuh, ketika perusahaan-perusahaan mulai tumbuh, maka ini menjadi sebuah profesi yang amat penting. Public relation, corporate communication, marketing communication, kantor komunikasi kepresidenan menjadi pekerjaan yang penting. Saya mengibaratkan pekerjaan komunikasi ini sebagai tempat penampungan air. Air yang datang mungkin tidak selalu jernih. Ya, mungkin kadang-kadang di musim hujan air yang datang ke tempat penampungan air itu bisa agak keruh. Tapi yang harus dipastikan oleh para komunikator persuasif ini, air yang keluar dari tempat penampungan ini harus jernih. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa mengerti apa yang sebenarnya sedang dikerjakan. Kesalahpahaman itu sangat tidak baik buat masyarakat. Begitu juga buat perusahaan. Ya, perusahaan kalau misalnya masyarakat salah paham terhadap perusahaan bisa jadi tidak baik. Ya, kalau masyarakat salah paham terhadap negara bisa juga akibatnya tidak baik. Mungkin sekitar tahun 1800-an, pertengahan tahun 1800-an itu ada sebuah perusahaan yang kemudian mendapatkan kritik besar di Amerika Serikat. Nama perusahaannya New York Central Railroad. Waktu itu presiden direkturnya namanya William Henry. William Henry ini sangat tidak peduli dengan opini publik.
Ya. Kemudian ketika ditanya apakah perusahaan Anda hanya mengejar keuntungan atau ini akan berguna bagi publik. Kemudian dia bilang, to hell with public opinion. Jadi ini kemudian menimbulkan kontroversi, menimbulkan kritik di mana-mana, sehingga perusahaan ini mengalami kesulitan dalam sisi opini publik. Walaupun kemudian presiden direkturnya mencoba mengklarifikasi bahwa bukan itu maksudnya, tapi pesannya sudah terlanjur sampai bahwa perusahaan ini hanya semata-mata untuk mencari keuntungan belaka tanpa mempedulikan kepentingan publik. Inilah bahayanya kalau kita mengeluarkan pesan tidak dengan pikiran yang jernih. Kalau kita menyampaikan pesan keluar dengan penuh emosi atau malah terburu-buru, tidak diresapi dulu kemudian disampaikan dengan cara yang jernih. Inilah yang ingin saya garis bawahi, bahwa sebagai sesama pembawa pesan, ada baiknya kita meresapi dulu, menimbang-nimbang dulu pesan apa yang harus kita sampaikan keluar. Karena masyarakat kita di era yang sekarang ini, di era yang jauh lebih kompleks, di mana mereka sangat mudah mengakses informasi, juga sangat mudah menyampaikan opini maupun kritik terhadap apapun. Bisa terhadap pemerintah, bisa juga terhadap perusahaan. Kalau kita tidak hati-hati menyampaikan pesan, kemudian masyarakat salah paham, akan menjadi backfire, akan menjadi blunder bagi perusahaan kita, akan menjadi blunder buat negara kalau itu disampaikan oleh negara. Jadi apa yang menjadi pendapat publik, apa yang menjadi respon publik, bagi saya hari ini tidak bisa kita hindarkan sama sekali. Ya, kalau dulu mungkin komunikasi itu satu arah dari pemerintah saja dan tanpa peduli apa yang menjadi reaksi masyarakat. Di masa lalu juga komunikasi perusahaan juga searah aja, seperti propaganda saja. Jadi tidak terlalu peduli apa yang menjadi pendapat masyarakat. Tapi hari ini pendapat masyarakat sangat penting. Bahkan citra perusahaan itu juga sangat penting. Disinilah pentingnya marketing communication. Disinilah pentingnya corporate communication, supaya citra perusahaan terjaga. Bahkan mungkin kadang-kadang citra perusahaan itu tidak harus langsung berhubungan dengan produknya. Tapi selama produk itu, selama perusahaan itu memperlihatkan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, memperlihatkan perhatian yang amat tinggi terhadap kepentingan publik, itu bisa menjadi citra tersendiri, bisa menjadi brand tersendiri, bisa menjadi persepsi positif sendiri terhadap perusahaan itu.